warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah tayangan perdana dari channel Republik Dargombes. Jadi channel ini akan mengkhususkan tentang pembahasan sejarah ya utamanya di Krui. Karena kebetulan saya tinggal di Krui. Jadi Krui itu adalah sebuah daerah di paling ujung Provinsi Lampung sekarang ini. Dan ini hari Krui sudah menjadi 2 kabupaten ya, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dari literatur yang saya telusuri ya, bahwa Krui ini sebuah kota tua ternyata. Ya meski catatan lokal ini belum saya ketemukan ya, tapi minimal hasanah yang tercatat di pemerintahan Hindia Belanda itu minimal bisa menjadikan gambaran ya, tentang Krui itu. Oke, langsung saja akan kita bahas tentang Krui ini. Tetap saksikan video ini dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai pembahasan sejarah Krui ini ya. Jadi saya bukan menemukan sih. Saya mencari tentang literatur ya. Jadi ada sebuah buku yang cukup bagus untuk menggambarkan Krui di masa lalu. Jadi ditulis oleh seorang pejabat kolonial waktu itu. Usianya masih muda, seorang abtenar lah, pegawai negeri dari Kepresidenan Bengkulu. Jadi beliau bernama O.L. Helfrich. Jadi karirnya nanti di tahun 1901 dia menjadi Presiden Jambi. Jadi kenapa ini bermula dari pemerintah Hindia Belanda, Kepresidenan Bengkulen ya, karena memang waktu itu pasca perjanjian London 1824, wilayah Bengkulu termasuk Krui ini diserahkan oleh Inggris ke Belanda. Ya, kemudian Belanda mulai nyusun administrasi pemerintahan kolonialnya. Ya, mereka membagi wilayah Nusantara ini menjadi beberapa bagian ya, kayak sekarang ini ada provinsi, ada keresidenan. Ya tentu kita sudah paham ya. Nah, yang sekarang ini yang kita bahas adalah tentang Krui ya. Dalam bukunya tentang geografi, geologi, dan etnografi yang ditulis di tanggal 16 Desember 1886, O. Helfrich kalau dibilang detail untuk masa itu ya, dia membahas tentang Krui itu secara geografi, ekologinya, geologi, bahasanya, budayanya. Ya kita mulai aja dan terkait tentang penduduk dan kemudian daerah-daerahnya aja. Nanti di tayangan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi di dalam catatan Helfrich ini, di tahun 1886 itu total penduduk Krui itu 21.270 jiwa. Jadi ada orang Eropa 4 jiwa, Cina 14 jiwa, Arab Peranakan 22 jiwa, dan pribumi atau mereka orang Belanda menyebutnya Irlander 21.230. Dan di dalam catatan itu juga Helfrich itu sudah mencatat bahwa sudah ada jalan penghubung yang menghubungkan dari perbatasan Kaur, dari batasnya adalah Wemenulah ke Labuan Belimbing sepanjang 194 km dengan lebar 2,2,5 meter. Ya itu kalau istilah Belanda itu jalan pos, kuek pos ya. Dan juga
jalan yang menghubungkan antar marga, kemudian ada geruit atau jembatan juga ada. Dan di dalam catatan Oil Freak ya waktu itu, di tahun 1886 itu, Abdeling Krui itu sudah terbagi menjadi 21 distrik atau marga. Jadi akan saya sebutkan satu-satu ya. Pertama adalah Pugung Malaya, Pugung Bandar, Pugung Tampa, Wesindi, Ponggo Lima Tengah, Ponggo Lima Ilir, Pasar Ulu, Pasar Krui, Wenapal, Lumbang, Ngambur, Ngaras, Bengkunat, Belimbing, Ulu Krui, Liwa, Kembahang, Batu Brak, Bue Belungu, dan Suwoh. Itu di tahun 1886 ya. Jadi ini kita teruskan lagi catatannya ya. Jadi di RP juga nulis sejarah ya tentang Krui itu juga. Dikatakan bahwa itu dari tradisi tutur masyarakat situ ya. Jadi catatan ini berdasar sejarah ya. Kalau catatan yang dari pemerintah kolonial jelas terbukukan dengan rapi, tapi kalau catatan sejarah itu dari sejarah tutur ya, masyarakat sekitar yang berhasil mungkin ya dalam bahasa sekarang diwawancarai oleh Helfrich ya. Jadi disebutkan daripada sekitar abad 12 itu bahkan mungkin sebelumnya di dalam sejarah tutur masyarakat Krui waktu itu, jadi bahwa ada bangsa yang meninggalin di daerah itu adalah disebut, kalau dalam bahasa orang-orang Abdeling Krung, ini masih menurut Helfrich ya, ada bangsa Tumi dan bangsa Dewa. Kalau dalam bahasa sebagian di daerah di Krui itu ada bangsa Jihin dan bangsa Dewa. Itu ada awal orang yang bercerita. Tapi kalau kata seorang budayawan kita ya, dengan saya ini, bahwa di Sumatera itu waktu itu orang-orang dari Queen of Sheba, orang-orang dari Ethiopia ya, yang membawa kata ini, Ridwan Saidi adalah bawa monoteis Musa. Oke lah, tentu itu akan luas ya, tapi kita batasi di Krui aja ya. Jadi kita kembali ke distrik-distrik itu ya. Jadi di dalam catatan Helfrich mengatakan bahwa selama otoritas Belanda, marga-marga itu dibentuk secara berurutan. Jadi tahun 1835 Pasar Pulau Pisang, marga Pulau Pisang itu dibentuk oleh orang-orang dari Kampung Bengkulu. Kemudian tahun 1852 marga Wenapal itu dibentuk oleh orang-orang dari Nasal, Kaur sana. Selanjutnya di tahun 1880 Pasar Krui itu dibentuk marga Pasar Krui oleh 4 kampung, Kampung Pau, Kampung Liba Haji, Kampung Semaka, dan Bengkulu. Setahun kemudian, tepatnya 1861, marga Liwa dan Suko. Jadi Suko itu pecah, jadi Liwa dan Suko. Ini jadi catatan Belanda ya. Kemudian tahun 1871 Ponggo Lima Ilir, Ponggo Lima Tengah, dan Ponggo Lima Ulu. Dan sampai saat ini ada juga, masih ada kan. Kemudian marga Suwoh di tahun 1878, tepatnya ada keputusan pemerintah di Belanda itu 12 Januari 1878 nomor 2. Itu dibentuk dari orang-orang marga Buah Kanjangan dan Buah Belungu yang awalnya masuk distrik Rano dia, yang dulu masih Kresidenan Palembang. Kemudian yang terakhir adalah marga Liwa dan Ulu Krui. Jadi setelah Suko pecah jadi Liwa, marga Liwa, dan marga Liwa pecah lagi dari marga Ulu Krui. Jadi akan kita lanjutkan nanti, kita akan jeda sebentar, tapi minimal ada gambarannya. Jadi
meski ini tetap jadi pembahasan yang lebih mendalam ya, tapi minimal catatan-catatan ini bisa menggambarkan bahwa memang waktu itu Krui ini sudah menjadi kabupaten. Ya artinya bahwa ya meski sekarang sudah pecah karena meluasan wilayah jadi 2 kabupaten, Lampung Barat dan Pesisir Barat, tapi minimal sejarah Krui itu sudah tercatat dengan rapi di dalam catatan administrasi pemerintah kolonial. Oke, gitu aja bro sekalian, kita lanjutkan nanti di pembahasan lainnya. Kita jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.